Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sofiatun Maimunah, NIM 2341030500004. Saya dari Prodi Psikologi Islam, kelas Psikologi Islam 3. Baik, saya di sini akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah diberikan oleh Bapak dosen. Pada tahun 2008, Belterdi dan kawan-kawan mendefinisikan pelatihan sebagai pengalaman belajar yang sengaja dirancang agar dapat membantu peserta dalam menguasai kompetensi yang tidak dimiliki sebelumnya. Sedangkan 1 tahun sebelum pendapat Welter dan kawan-kawannya ini terkemukakan, tepatnya pada tahun 2008 sudah ada 2 tokoh yang sudah mengemukakan tentang definisi pelatihan, yang mana tokoh tersebut bernama Smith dan Dragan. Menurut mereka, program pelatihan dapat dimaknai sebagai pengalaman pembelajaran yang memfokuskan pada upaya individu untuk memperoleh keterampilan spesifik agar dapat segera digunakan. Sebuah pelatihan bagi saya adalah langkah-langkah strategis untuk meningkatkan kemampuan dan efektivitas dalam memberikan informasi yang akurat dan berguna. Pelatihan bukan hanya tentang memperoleh pengetahuan baru, tetapi juga tentang pertumbuhan pribadi dan profesional. Dengan memaknai pelatihan sebagai kesempatan untuk belajar, kita dapat memaksimalkan manfaat yang didapat dari setiap pengalaman belajar. Diselenggarakannya suatu program pelatihan memiliki banyak manfaat, baik untuk karyawan maupun perusahaan. Secara keseluruhan, diselenggarakannya suatu program pelatihan sangat penting untuk meningkatkan kinerja, motivasi, produktivitas, retensi karyawan, citra perusahaan, dan kemampuan kepemimpinan, serta membantu perusahaan berkembang dengan stabil dan adaptif terhadap perubahan industri. Ada beberapa hambatan yang sering muncul saat melaksanakan program pelatihan. Yang pertama yaitu kurangnya partisipasi yang menyebabkan peserta mungkin tidak tertarik atau merasa tidak perlu mengikuti pelatihan. Yang kedua yaitu fasilitas yang tidak memadai, seperti ruangan, alat, atau teknologi yang tidak cukup dan dapat mengganggu proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu waktu terbatas. Jadwal yang padat bisa menghalangi peserta untuk mengikuti pelatihan dengan baik. Yang keempat yaitu keterampilan industri. Jika pengajar tidak kompeten, materi mungkin tidak disampaikan dengan baik. Yang kelima, retensi terhadap perubahan. Peserta mungkin merasa nyaman dengan cara lama dan menolak untuk mencoba hal baru. Yang keenam yaitu komunikasi yang buruk. Kurangnya informasi tentang pelatihan bisa membuat peserta bingung atau tidak siap. Yang ketujuh yaitu dukungan manajemen yang kurang. Tanpa dukungan dari pimpinan, program pelatihan mungkin tidak dianggap penting. Dalam mengatasi hambatan-hambatan ini penting untuk memastikan pelatihan berjalan efektif dan bermanfaat. Indikator pelatihan yang efisien dan efektif. 1. Tingkat kehadiran atau persentase peserta yang hadir. Yang kedua yaitu partisipasi aktif, yaitu keterlibatan peserta dalam diskusi dan aktivitas. Yang ketiga, pencapaian tujuan. Yang keempat, umpan balik positif, yaitu adanya penilaian baik dari peserta tentang materi dan instruktur. Yang kelima yaitu peningkatan keterampilan. Yang keenam, aplikasi praktis. Yang ketujuh, pengukuran hasil. Dan yang kedelapan, retensi pengetahuan atau adanya kemampuan peserta mengingat informasi panjang. Indikator-indikator ini penting untuk mengevaluasi efektivitas program pelatihan. Dan ada beberapa syarat yang harus kita penuhi untuk mencapai suatu program pelatihan yang efisien dan efektif. Yang pertama yaitu tujuan yang jelas. Yang kedua, kebutuhan peserta, ya, dengan melakukan analisis kebutuhan untuk memahami apa yang diperlukan peserta. Yang ketiga, materi yang relevan, yang mana dengan cara mengembangkan konten yang sesuai dengan tujuan dan
kebutuhan peserta. Yang keempat, metode pengajaran yang tepat. Yang kelima, instruktur yang kompeten. Yang keenam, fasilitas yang memadai dengan menyediakan tempat, alat, dan teknologi yang mendukung pelatihan. Yang ketujuh yaitu evaluasi atau umpan balik, dengan menyediakan mekanisme untuk menilai efektivitas pelatihan dan mendapat umpan balik. Yang kedelapan yaitu dukungan manajemen. Yang kesembilan, waktu yang cukup, dengan menyediakan waktu yang memadai untuk proses belajar yang optimal. Dengan memenuhi syarat-syarat di atas, itu akan membantu menciptakan program pelatihan yang berhasil. Model EDI adalah kerangka kerja yang digunakan dalam pengembangan program pelatihan atau pendidikan. EDI merupakan akronim dari 5 tahap utama. Yang pertama yaitu analisis. Analisis yaitu mengidentifikasi kebutuhan pelatihan, tujuan, dan karakteristik peserta. Hal ini melibatkan analisis konteks dan masalah yang perlu dipecahkan. Yang kedua yaitu desain atau desain, dengan merancang struktur program, termasuk konten, metode pengajaran, dan penilaian. Tahap ini mencakup penyusunan rencana detail tentang apa yang akan diajarkan dan bagaimana. Yang ketiga yaitu development atau pengembangan, dengan cara membuat dan mengembangkan materi pelatihan seperti modul, presentasi, dan alat bantu. Ini adalah fase produksi dari rencana yang telah dirancang. Yang keempat yaitu implementation atau implementasi, melaksanakan program pelatihan dengan peserta. Ini termasuk pengorganisasian logistik, penyampaian materi, dan interaksi dengan peserta. Yang kelima yaitu evaluation atau evaluasi, yang mana hal ini menilai efektivitas pelatihan baik selama atau evaluasi formatif maupun setelah program atau evaluasi sumatif. Ini membantu mengidentifikasi area untuk perbaikan dan memastikan tujuan tercapai. Model EDI membantu memastikan bahwa program pelatihan dirancang secara sistematis dan dapat meningkatkan hasil belajar peserta. Dan jawaban dari pertanyaan terakhir yaitu tentang makna analisis kebutuhan. Makna analisis kebutuhan adalah proses untuk memahami dan mengevaluasi kebutuhan serta tujuan pelatihan dalam konteks organisasi atau individu. Hal ini membantu dalam menentukan jenis pelatihan yang diperlukan agar karyawan atau peserta dapat meningkatkan kinerja mereka. Definisi analisis pelatihan adalah langkah sistematis yang dilakukan untuk satu, identifikasi kebutuhan, yaitu kita dapat mengetahui kekurangan, keterampilan, atau pengetahuan yang ada. Yang kedua yaitu menentukan tujuan. Menentukan tujuan ini dapat menetapkan hasil yang diinginkan dari pelatihan. Yang ketiga yaitu menganalisis konteks. Dengan menganalisis konteks, kita dapat mempertimbangkan lingkungan kerja dan faktor-faktor organisasi yang mempengaruhi pelatihan. Yang keempat yaitu merancang program. Dengan merancang program ini dapat membantu merumuskan konten dan metode pelatihan yang paling efektif. Secara keseluruhan, analisis pelatihan bertujuan untuk memastikan bahwa pelatihan yang dilakukan tepat sasaran dan memberikan manfaat maksimal bagi peserta dan organisasi.